Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawaluga Pamungkas dari Paralel 3. NPM saya 41182191240076. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Fakultas FKIP, Program Studi PJKR. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Ilmu Faal dengan dosen Bapak Dani Nuryadi, MPD. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kontrak kuliah dan sedikit pembahasan tentang mata kuliah Ilmu Faal, kemudian motivasi selama pembelajaran dan strategi pembelajaran. Pertama, apa itu ilmu faal? Ilmu faal adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh manusia selama aktivitas fisik dan organ tubuh manusia. Contohnya, bagaimana fungsi jantung dan sistem kerjanya. Sebagai seorang praktisi olahraga, seperti guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau Panjasorkes, pelatih, mahasiswa Panjaskes atau PJOK, atlet maupun pembina cabang olahraga, dan semua masyarakat yang berhubungan erat dengan proses latihan dan pembelajaran gerak perlu memahami pengetahuan dari ilmu tersebut agar semua persoalan yang berkaitan dengan kegiatan fisik terhadap fungsional organisme tubuh dan berbagai efek yang ditimbulkan dapat dipahami dengan jelas. Kemudian, perbedaan andragogi dan pedagogi. Pedagogi adalah pendekatan pembelajaran untuk anak-anak pada masa SD, SMP, SMA, di mana guru yang menjelaskan kepada anak-anak. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pait yang berarti anak dan agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi, pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu mengajar untuk anak-anak. Sedangkan andragogi adalah pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa mempelajari dengan berdiskusi bersama temannya di kelas ataupun berdebat. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aner yang berarti orang dewasa dan agogus yang memiliki arti memimpin atau membimbing. Maka dari itu, secara bahasa andragogi berarti ilmu atau seni untuk mendidik orang dewasa. Perbedaan utama antara pedagogi dan andragogi adalah sasaran pendidikannya. Pedagogi menyasar untuk usia anak-anak, sedangkan andragogi untuk orang dewasa. Yang kedua, ada kontrak kuliah. Yang pertama, seragam untuk mengikuti perkuliahan menggunakan kemeja, dasi, dan alma mater, serta menggunakan celana bahan berwarna abu-abu atau hitam. Yang kedua, tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 10 menit. Yang ketiga, absensi tidak hadir maksimal 3 kali pertemuan selama mengikuti perkuliahan. Bila tidak hadir dikarenakan sakit, harap memberikan surat dokter. Dan jika mengikuti kejuaraan, diwajibkan membuat surat dispensasi. Yang keempat, berkaitan dengan nilai. Nilai UAS 40%, nilai UTS 30%, absen 10%, dan nilai dari tugas 20%. Yang ketiga, motivasi. Motivasi saya mengikuti pembelajaran ilmu faal atau fisiologi olahraga adalah agar saya memahami bagaimana peningkatan kinerja tubuh dan bagaimana tubuh beradaptasi saat sedang berolahraga. Yang terakhir, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran saya adalah saya harus memilih lingkungan dan teman yang positif agar bisa membuat saya berada di jalan yang benar atau ke sisi positif. Jangan sampai kita memilih berada di lingkungan yang negatif sehingga bisa mengarahkan saya ke arah yang buruk. Kemudian, saya juga harus mengingat kepada
kedua orang tua saya yang selalu berpesan agar serius dalam menghadapi perkuliahan, agar memiliki IPK yang tinggi dan lulus dengan pencapaian yang bagus. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.